Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinda Anggraini dengan NIM 3323091. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Ekonomi Makro Syariah, yaitu tentang karakteristik ekonomi Islam. Simak videonya ya. Oke guys, karakteristik yang pertama yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan Allah, di mana terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Yang kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7. Karakteristik yang kedua yaitu ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum, dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan atau disediakan untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Karakteristik yang ketiga yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Beberapa ahli barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran atau membuka diri. Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan atau mementingkan segi akhirat dan sekularitas atau segi dunia. Oke, karakteristik berikutnya yaitu ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Oke guys, karakteristik berikutnya yaitu karakteristik yang kelima. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Oke, karakteristik yang keenam. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Oke, karakteristik yang ketujuh yaitu bimbingan konsumsi. Dalam hal bimbingan konsumsi, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, yang mana artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Oke guys, karakteristik yang ke-8 yaitu petunjuk investasi. Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah memandang ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu yang pertama, proyek yang baik menurut Islam. Yang kedua, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Yang ketiga, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Dan yang kelima, melindungi kepentingan anggota masyarakat.
karakteristik yang ke-9 yaitu zakat. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Yang ke-10 yaitu larangan riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga atau riba. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, saya tutup dengan bunga mawar, bunga selasih. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Saya cuma bercanda. Kalau mau bertanya silahkan komen di bawah ya. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.